istri saya meninggalkan saya, bersama anak saya ya. Meninggalkan saya itu waktu saya sedang parah-parahnya. Waduh. Sedang parah-parahnya saat itu saya ya sehabis dioperasi akan mau di kemo. Nah, ada sedikit masalah, istri saya dengan anak saya pergi. Sampai kamera. Rolling 3, 2, 1 and action. Salam sahabat koin, masih dengan saya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan seorang ostomed hebat juga yang punya pengalaman hidup luar biasa. Ada Bapak Saiful. Ya. Usia Bapak sekarang? Sekarang usia saya 51 tahun. 51 tahun tapi tetap Ya. fit lah ya. Semangat ya. Harus semangat Ya. gitu. Jadi teman-teman di sana mau tua mau muda gitu, enggak menjadi halang atau menjadi alasan kita menyerah gitu dengan usia Pak Saiful 51 tahun, tapi tetap bisa semangat dalam menjalani hidup, apalagi sebagai seorang ostomed dengan kantong pup di perutnya. Ya. Waktu itu didiagnosa apa Pak Saiful? Saya diagnosanya kanker ileostomi. Ileostomi itu? Owen ileostomi. Usus halus. Usus halus, betul. Berarti pupnya itu lebih sering ya, karena Ya. dia Lebih cair. lebih cair Ya, betul. dan lebih pendek gitu ya. Betul, jalurnya lebih pendek. Jalurnya lebih pendek karena kan dari lambung terus usus kecil dulu, baru usus Langsung. besar. Iya. Tapi ini karena usus kecilnya yang kena, Betul. lambung usus kecil Langsung keluar. Iya, betul. Jadi cepat gitu. Jaraknya berapa lama setiap pup? Setiap pup itu terus menerus pada ini. Terus menerus. Tapi ada yang keluarnya itu sedikit, ada yang besar, ada yang banyak begitu. Tapi jarak dari makan ke pup yang pertama itu per 3 jam. Per 3 jam. Sampai 5 jam. Sesudah makan. Setelah Ya, pasti keluar. pup. Ya. Bentuknya cair. Iya, bentuknya cair. Repotkan nggak kalau kan ditampung ke kantong kolostominya? Kalau cair itu kan ya lebih riskan, takutnya Betul. bocor atau Rembes, iya. pernah punya pengalaman bocor atau rembes gitu? Iya. Kalau pengalaman rembes itu sering Pak Dedi. Rembes itu di sekelilingnya itu suka rembes terus suka keluar ke perut. Nah, Oh, perih dong itu. perih itu bikin itu Iritasi ya? iritasi, ya. Karena kan itu cairan kotoran betul, kan? betul. Itu yang membuat sering iritasi. Kalau yang ileostomi seperti itu, karena cair itu rembes, dia sering iritasi. Pak Saiful gimana menyikapinya? Atau cara untuk menanggulanginya? Kalau cara menanggulanginya hanya ini, Pak Dedi, saya kasih tambahan lem, Hyperfix namanya ya. Tambahan lem, terus kalau memang kira-kira nanti saya mau keluar lagi, yang ada sekarang itu saya buang dulu. Oke. Saya buang dulu karena takut nanti Penuh. terlalu banyak. Iya. Nah, saya buang dulu dan setelah saya buang itu saya jarakin buangnya. Saya bikin per jam atau per Setiap jam berapa? buang, Ya, setiap jam buang. Itu Berarti setiap jam itu ada isinya ada pasti. isinya, ya, karena Luar untuk biasa. mengatasi rembes dan Iya. Iya. Ya kan kalau teman-teman yang kolostomi atau usus besar itu iya. Sebenarnya pupnya itu sama kayak teman-teman yang normal, Ya, cuma iya. bedanya Iya. nggak bisa ditahan karena nggak ada otot Betul. di ususnya, sama
ya nggak berasa. Iya, gitu. iya, betul. Tapi untuk jaraknya sebenarnya sih Normal ya. normal gitu, karena usus besar kan, Iya, karena betul. udah melalui proses pemadatan. Iya. Gitu. Akhirnya pas keluar udah agak padat. Ada. Gitu. Iya. Ya kecuali kalau diare. Iya. Berarti ya maksud saya dengan kondisi yang agak sedikit repot berarti Iya, ya sehari-hari. betul. Tapi Pak Saiful bisa menjalaninya dengan ya baik-baik aja, berarti nggak, maksud saya ya teman-teman di sana ileostomi nggak usah takut juga gitu. Betul. Asal kita gini, yang penting kita berdamai dengan kondisi kita. Ya, betul kan? Betul. Gitu. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan kondisi kita, itu udah ya normal aja gitu. Maksudnya dengan setiap sejam sekali harus keluar pupnya cair, ya kita tinggal buang. Toh pup cair itu nggak akan membuat kita kenapa-napa gitu, Ya. tinggal dibuang aja sebenarnya kan. Maksudnya nggak, ya teman-teman nggak usah terlalu khawatir akan hal itu. Kadang banyak Pak yang ileostomi yang sangat khawatir tentang itu karena pupnya cair dan pupnya itu sering karena kan jarak ususnya udah pendek, frekuensi pupnya itu kan nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah sebenarnya Pak, hanya dijalanin aja dengan ikhlas dan santai gitu Pak. Iya, santai seperti biasa kita aja gitu. Jadi kalau kita nggak santai, kita nggak ikhlas, itu terasa berat di kita. Terasa berat. Kalau kita merasa ikhlas, santai, itu nggak masalah gitu. Biasa, Iya. biasa seperti itu gitu. Betul. Pak Saiful kebetulan, nggak kebetulan sih, Iya. bisa disambung lagi ususnya. Iya. Tapi sekarang lagi melalui proses pengobatan. Iya. Sudah kemo. Saya kemo 7 kali, kemo infus plus oral. Kemo infus plus oral. Iya. Apa efeknya waktu kemo? Efeknya waktu itu saya Pak sariawan ya, terus kulit saya itu mengelupas, kuku saya itu copot yang jempol ya, jempol Iya. kaki ya, terus telapak tangan, telapak kaki itu hitam, menghitam. menghitam? Ya, ini menghitam, telapak kaki menghitam. Coba kasih lihat. Kalau sekarang udah normal. Ya. Iya. Maksudnya masih Iya. ada ininya lah ya. Ya, masih ada sedikit lah menghitam. Terus sama ini Pak, sama apa namanya, lemah gitu, lemes. Lemes. Nah, Ya, emang efek kemo. Seperti itu. Nggak tahu obatnya itu. Ya karena memang kemo itu untuk saat ini satu-satunya pengobatan yang efektif untuk cancer. Jadi ya mau nggak mau ya teman-teman pasien cancer ya harus di kemo. Nggak usah ditakutin masalah efeknya gitu. Jalanin aja. Banyak contoh-contohnya yang sudah menjalani kemo dan bisa bertahan sampai sekarang, ya saya, Pak Saiful, yang lain-lain sudah ada contohnya gitu. Jadi nggak usah takut. Kadang orang menolak kemo karena takut efeknya. Ada satu lagi Pak efeknya, yang agak berkelanjutan ya. Itu neuropati perifer, kerusakan saraf tepi. Jadi telapak tangan, telapak kaki itu kebas. Oh iya, saya juga Sepertinya ada sesuatu. Iya. Ada sesuatu di Iya. telapak tangan, telapak kaki Iya. kita gitu. Iya. Kalau kita melangkah gitu. Iya. Ada sesuatu, iya. Gitu. Kayak kesemutan Betul, ya. Iya. Itu hal yang biasa lah. Itu hal yang biasa. Nanti hilang. Iya. Agak berkurang. Kadang ada yang rambutnya botak gitu, Iya, rontok. Saya salah satu yang mengalami itu, rontok semua saya Pak. Gitu. Jadi bangun tidur tahu-tahu di bantal itu rambut gitu. Saya gini, rambut. Akhirnya ya udah. Tapi buktinya setelah selesai proses kemo kita bisa baik-baik. Gini. Pak Saiful untuk saat ini gimana perasaan Pak Saiful? Untuk saat ini saya merasa enjoy aja Pak, biasa-biasa aja dan semangat untuk menghadapi yang kedepannya gitu. Seperti apa nanti saya harus semangat. Walaupun saya dalam keadaan seperti ini karena belum disambung ya Pak, karena saya sementara ya. Iya.
Tapi saya tetap menjalankannya dengan semangat dan dukungan keluarga. Betul Pak. Karena gini, untuk bisa disambung, Iya. kita harus siap secara fisik dan psikis gitu. Kondisi fisik kita juga harus siap. Berat badan segala macam. Terus ya kalau perasaan kita tenang dan optimis, itu akan membantu proses kesembuhan ketika nanti tutup stoma atau disambung lagi. Karena kan itu harus keluar proses operasi lagi, bedah lagi. Betul. Ini perutnya Pak Saiful sekarang mungkin bentuknya udah berantakan gitu. Udah kayak resleting jaket gitu. Ketika nanti harus sambung atau tutup stoma, dede lagi, dijahit lagi. Tapi semangat lah ya. Semangat, tetap semangat. Ya. Untuk kantong stoma itu berarti Pak Saiful berapa kali ganti? Karena sering Ya, bocor. karena saya beda dengan yang permanen Pak ya. Yang permanen agak padat ya. Iya. Kalau saya kan lebih cair. Minimal itu saya 3 hari sekali harus Ganti kantong. Iya, ganti kantong. Karena cepat rembes karena cair. Ya, ya, ya. Untuk kantongnya saat ini mendapatkannya gimana Pak? Saya mendapatkannya dari koin Pak. Jadi kita kan punya koin, Iya, iya, iya. organisasi koin yang menampung para ostomed ya, kita dapat kantongnya dari sini. Oh ya, 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 ya. Oke. Jadi untuk teman-teman di luar sana ketahui dan juga pemerintah, ini akses teman-teman ostomed untuk mendapatkan kantong itu di Indonesia ini agak susah. Satu, ketersediaan kantong stoma itu nggak begitu banyak. Mungkin kalau di Jakarta oke lah. Di luar daerah itu agak susah dan harganya mahal. Nggak semua teman-teman ostomed pada saat ini seberuntung teman-teman yang bisa membeli sendiri. Jadi kalau misalnya pemerintah bisa memperhatikan lebih untuk teman-teman ostomed untuk kebutuhan kantong stomanya, atribut-atribut atau kelengkapannya, kalau untuk iritasinya segala macam, ya tolong lebih diperhatikan. Dengan rumah sakit juga, rumah sakit itu jangan cuma bisa mengoperasi pasien membuat stoma, tapi after sales-nya, jadi setelah pasien pulang, terus untuk merawat stomanya gak bagaimana gitu. Kalau di rumah sakitnya nggak ada klinik stoma. Kalau misalnya terjadi sesuatu, iritasi atau hal-hal lain yang membuat stomanya bermasalah, kita sama-sama membuat teman-teman ostomed bisa hidup lebih baik dan membantu kesehatan mereka. Punya pengalaman lucu atau memalukan nggak selama menggunakan stoma? Sebenarnya bukan memalukan juga ya Pak, tapi lucu gitu ya. Ya. Itu waktu itu kejadiannya lagi makan bareng sama keluarga. Kalau saya kan cair ini sementara ilestomi ini kan sering ngebuang gas Pak. Ya. Sering ngebuang gas. Jadi waktu itu sedang makan sama keluarga, tiba-tiba keluar gasnya. Bunyi. Ya seperti kentut gitu ya Pak, Ya. maaf ya. Kenceng suaranya, dut gitu. Jadi semuanya ya hanya ketawa karena udah tahu gitu Iya, ya. iya, iya. Itu ketawa semua, ya lucu di situ aja Pak. Tapi kadang ada rasa nggak enak juga di sayanya gitu ya. Tapi ya namanya nggak sengaja begitu. Iya, iya, iya. Punya perasaan khawatir nggak ketika di tempat umum gitu? Karena kan secara ostomed itu buang gas atau pupnya kan nggak bisa dikontrol ya. Betul. Punya perasaan khawatir nggak ketika lagi di tempat umum tahu gas keluar put gitu kentut? Kalau itu pasti Pak. Tapi ini saya ini Pak, cara mengatasinya saya jarang dekat-dekat dengan orang. Jarang, maksudnya kalau bisa jangan terlalu dekat gitu ya. Iya. Jadi nanti terdengar atau bagaimana gitu ya. Jadi agak jaga jarak, terus
sama sering saya buang gasnya itu Pak. Oh iya iya Gas iya. itu saya sering buang karena kan suka ada angin ya. Kembung jadinya ya. Jadi kembung. Kayak balon. Ya, nanti saya ke toilet saya buang. Jadi Ya, ya. cara mengatasi seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita pakai kantong stoma yang tupis Iya. atau ada kantong stoma yang istilahnya dia kalau ada angin dia nggak terhambat, Oh iya. dia iya. bisa keluar tapi nggak bau gitu. Nah itu dia makanya, tapi harganya lumayan mahal Iya, sih. iya, iya. Makanya ya itu dia tadi saya berharap pemerintah bisa bantu teman-teman ostomed di Indonesia untuk mendapatkan akses kantong stoma yang layak Iya. dan terjangkau atau mungkin bisa gratis. Kalau pengalaman Pak Saiful yang membanggakan, Iya. walaupun menjadi seorang ostomed, Iya. Kalau yang membanggakan saya Pak, saya masih bisa beraktivitas kemana-mana. Kemana saya ingin pergi, saya bisa pergi. Kemana saya, tujuan saya apa? Kemana saya bisa. Terus tidak ada halangan buat saya karena walaupun saya pakai kantong. tidak jadi penghalang ya. Tidak tidak Pokoknya menjadi penghalang. semua aktivitas Bisa kita jalani bisa seperti biasa. kita bisa jalanin. Karena malah kalau kita takut-takut, kita menghambat aktivitas kita, yang rugi kita sendiri. Betul Pak. Karena saya yakin hidup itu tidak ada yang sempurna. Betul. Jadi untuk apa menjadi sempurna untuk menjalani hidup? Betul betul. Kita bisa bahagia dengan cara kita. Iya. Oke. Pesan dari Pak Saiful nih untuk teman-teman ostomed di sana yang Iya. menonton ini. Pesan saya tetap semangat dan tetap bahagia dan jalani apa adanya, jalani dengan senyum, jalani dengan senang, jalani dengan tidak menggumam, tidak ngedumel gitu Pak. Menggerutu. Jalani dengan ikhlas. Ya, harus Itu ikhlas. akan jadi obat segala-galanya Pak. Iya, betul. Pak Saiful berarti dari 2020, 2020, sekarang 2022, udah 2 tahun. Hampir 2 tahun lah ya. 2 tahun. Radiasi, menjalani radiasi sudah? Kalau saya enggak Pak, saya hanya Kemo. infus dan oral. Oh, kemo infus dan oral. Ya tadi sudah diinformasikan juga Iya. ininya, apa namanya, efek kemonya. Betul. Berarti sekarang masih kontrol Kontrol ya Pak. per berapa bulan? Per 1 bulan saya sudah lewati, per 3 bulan saya sudah lewati, per 6 bulan saya sudah lewati. Sekarang saya kontrol yang per tahun. Per 1 tahun Iya, per 1 kontrolnya. Iya, betul. Sambil menunggu Sambil Pak Saiful tutup keputusan, iya, untuk tutup stoma. bisa disambung atau Iya. tutup stoma. Ya, luar biasa sekali. Pak Saiful juga katanya ditinggal istri. Iya, betul Pak. Istri saya meninggalkan saya, bersama anak saya ya. Meninggalkan saya itu waktu saya sedang parah-parahnya Pak. Waduh, Sedang parah-parahnya saat itu saya ya sehabis dioperasi akan mau di kemo. Nah, ada sedikit masalah, istri saya dengan anak saya pergi meninggalkan saya. iya. Itu di saat saya sedang terpuruk benar ya Pak ya. Maksudnya sedang sakit, sakitnya saya tidak tahu sakit apa, sebabnya apa, badan dalam keadaan seperti apa, kurus kering waktu itu Pak. Iya, iya. Nah, dan istri saya meninggalkan saya. Jadi ya saya anggap itu cobaan buat saya dan cobaan buat saya dari Allah ya, supaya saya mungkin ada kesalahan, ada Ya. kekurangan, dan mungkin ada nasihat untuk petunjuk untuk memberikan supaya saya itu lebih baik lagi mungkin ke depannya. Mantap. Ya. Titik apa yang membuat akhirnya Pak Saiful bangkit lagi? Jadi gini, Ya, sudah terpuruk karena kansernya, betul. nyungsep lagi karena Iya, ditinggalkan betul. pasangannya. Betul. Berarti itu harus mempunyai energi lebih itu untuk bangkit. Iya, iya, betul. Gimana caranya? Ya, saya hanya punya semangat kalau saya itu masih punya masa depan satu, dan adik saya, keluarga saya, ibu saya, dan keluarga saya tentunya Iya. saya, keluarga dekat saya
itu yang memberi dukungan kepada saya yang full dukungan, full support, itu yang membuat saya kembali semangat Pak, dan pasti untuk anak-anak saya. Ya. Nah itu dia, support orang-orang terdekat itu sangat dibutuhkan untuk kondisi apapun. Jadi saya juga berharap untuk keluarga, teman-teman, kerabat, berikan support positif untuk teman, saudara, adik kita yang memang dalam kondisi terpuruk. Apapun kondisinya, dia ostomed kah, dia survivor cancer kah, itu sangat dibutuhkan supaya bisa bangkit lagi. Karena tadi pengalamannya Pak Saiful juga karena support keluarga. Betul, keluarga sama, terdekat. saya juga karena support keluarga akhirnya bisa bangkit. Dan banyak teman-teman ostomed di Yayasan Koin bisa bangkit juga karena adanya support keluarga. Oke, di Rumah Sakit Polri itu ada klinik stomanya nggak? Sepengetahuan saya, sejauh sepengetahuan saya belum ada klinik stomanya. Kalau misalnya kondisi stoma Pak Saiful itu lagi bermasalah atau iritasi, kemana perginya? Untuk perawatannya gitu. Iya. Waktu pertama-tama setelah saya operasi Pak, perawatannya saya ke sana tapi ke IGD. Oke. Nah, selanjutnya karena udah tahu caranya, jadi saya ngerawat sendiri, maksudnya adik saya, keluarga saya ngerawat. Oke, jadi kalau misalnya ada apa-apa ke IGD gitu ya? Iya. Maksudnya sangat disayangkan sekali gitu kalau misalnya kita di rumah sakit itu ada klinik stomanya untuk perawatan stoma kita kan? Bisa langsung ke situ. Iya, bisa langsung ke situ gitu. Tapi sampai saat ini kira-kira kendala yang dialami Pak Saiful menjadi ostomed itu apa? Apa nggak ada kendala? Ada beberapa kendala Pak, tapi bisa diatasi dengan keikhlasan tadi. Oke. Keikhlasan dan kemauan dan semangat. Oke. Kendala Kalau boleh tahu kendalanya apa? Yang paling kendala yang paling menjadi momok. Nah, kendala yang paling momok ya kedepannya ini Pak. Ini seperti saya sekarang ini kan belum bisa untuk bekerja kembali ya. Oke. Nah, jadi kendala tersebut hanya itu aja. Hanya itu. Kenapa nggak bisa bekerja kembali? Jadi tempat saya bekerja itu belum bisa menerima saya kembali kalau ini belum disambung. Waduh, sayang banget. Karena padahal tanpa disambung pun Pak Saiful bisa beraktivitas normal seperti biasa. Jadi mungkin bapak-bapak yang terhormat di perusahaan Bapak Saiful nggak usah khawatir. Pekerjaan apapun bisa tetap kita lakukan gitu tanpa kendala gitu. Jadi ya tolong dipertimbangkan juga gitu. Kita itu ostomed itu bukan makhluk yang tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Karena ya kita masih tetap bisa beraktivitas dengan normal. Ya buktinya Pak Saiful, terus teman-teman ostomed yang lainnya, ada waktu itu Ibu Tumi, dia tetap bisa bekerja di kantornya. Jadi nggak usah takut lah untuk meminta Pak Saiful untuk bisa kembali bekerja di kantor gitu. Oke, terima kasih Pak Saiful atas obrol-obrolannya. Semoga teman-teman bisa termotivasi dengan perjalanan hidup Pak Saiful. Jadi walaupun dia seorang survivor cancer dan ostomed, ya maaf dia juga ditinggalkan pasangannya dalam kondisi yang sangat terpuruk. Sekarang Pak Saiful bisa bangkit. Jadi nggak ada alasan untuk teman-teman di luar sana untuk nggak bisa bangkit dalam kondisi apapun. Betul. Oke, mungkin ada yang mau Pak Saiful tambahkan lagi? Ya, baik. Saya sangat berterima kasih kepada adik saya, suaminya, ponakan saya dan ibu saya tentunya yang telah merawat saya, mensupport saya selama ini untuk sehat seperti ini dan kembali normal kembali. Seperti itu Pak. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Saya juga mewakili
teman-teman koin di Yayasan Koin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat semua keluarga, semua teman-teman, semua kerabat yang mensupport teman-teman Ostomed yang ada, karena itu sangat dibutuhkan. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain waktu, masih bersama dengan sahabat-sahabat atau teman-teman Ostomed yang menginspirasi dan bisa membantu teman-teman di luar sana termotivasi. Salam koin. Terima kasih koin dan para pengurusnya.